Assalamualaikum Bu Salma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Bu Salma, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa mendapatkan tugas melakukan supervisi di kelas Ibu. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan saya sampaikan, Bu. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Siang ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Nah, untuk membuka percakapan ini, kalau boleh tahu harapan Bu Salma dalam pertemuan siang ini apa, Bu? Iya, dengan percakapan kita pada siang ini, yaitu kan dengan adanya Bapak yang akan supervisi saya, maka dengan itu supaya untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin juga berdiskusi mengenai rencana pembelajaran saya yang akan saya lakukan nanti, Pak. Baik, Bu. Tujuan siang ini untuk berdiskusi terkait kesiapan Ibu. Dalam pelaksanaan supervisi nantinya, kalau boleh saya tahu materi apa yang tentang akan disampaikan, Bu? Ya, materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang aku anak soleh, dengan tujuan pembelajaran yaitu makna hidup saling menghargai dengan benar. Baik, Bu. Tentang anak yang soleh, soleha ya, Bu. Ya, jadi kira-kira apa tujuan pembelajarannya, Bu? Tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan makna hidup saling menghargai dengan benar. Oh, iya, Bu. Baik. Luar biasa sekali, Bu. Nanti tujuan pembelajaran Ibu ini apa yang akan dikembangkan, Bu? Yaitu yang dikembangkan setelah belajar nanti ini peserta didik, mudah-mudahan mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, iya, Bu. Jadi artinya ini ada kerjasama, ya, Iya. dengan teman-teman. Jadi untuk meningkatkan juga literasi, ya, Bu, Iya. dalam siswanya. Iya. Luar biasa sekali, Bu. Kalau boleh saya tahu apa-apa yang sudah dipersiapkan untuk observasi nantinya, Bu? Ya, yang saya akan berikan yaitu nanti saya akan berikan kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menonton video pembelajaran, dan mereka akan mengetahui bagaimana sikap anak soleh tersebut, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan itu peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai anak soleh atau aku anak soleh. Oh, baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu strategi apa yang Ibu gunakan di modul ajar nantinya untuk pembelajaran, Bu? Ya, strategi yang saya lakukan yaitu kan mereka di awal itu mereka membaca, karena dengan mereka membaca mereka akan meningkatkan literasi mereka, dan saya akan memperkenalkan kepada mereka yang gambar sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, Bu. Jadi Ibu akan artinya bervariasi dengan gaya siswa berbeda-beda, ya, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Saya rasa tidak sabar lagi ingin melihat pembelajaran Ibu Salma. Setelah saya mendengar kesiapan Ibu, strategi Ibu yang disampaikan, begitu pula mungkin adalah peraganya. Jadi kapan pelaksanaan proses pembelajarannya, Bu? Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak, saya itu mengajarnya di kelas 5 setiap hari Selasa. Jadi insya Allah saya siap, Pak, di hari Selasa. Jadi di hari Selasa, ya, Bu, yang akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terkait di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali
yaitu pasca observasi, Bu. Ya, nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya, yang saya siapkan yaitu saya persiapkan modul alat peraga, dan saya akan mengajar dengan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan sampai jumpa di pertemuan observasi pasca observasi selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Guru. Sehat? Sehat. Sudah makan semua? Sudah. Ada yang tidak hadir? Ada. Apa?
supaya ini kita saling menghargai. Ya, jadi Bu Guru bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Jadi laki-lakinya bagus gabung di sini. Tiga kelompok saja. Silakan laki-laki bergeser di sini. Jadi dona soleh. Siap, apa saja. Nah, jadi kelompok 1, 2, 3. Nah, sebelum untuk mengetahui lebih lanjut pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran di atas ya. Boleh dikasih Jojo dengan buku tak? Suatu yang satu dan suatu yang lainnya. Kita akan belajar tiga saling menghargai ya, dan mengikuti perbedaan suku dan kelompok, keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita bisa belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak, apa yang kalian rasakan di berikut? Dan yang ketiga, tema aku anak soleh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, lihat kita akan belajar indahnya saling menghargai ya, yang meliputi perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita juga akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang bukan? Itulah makna hidup yang dibanggakan setiap orang. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini yang kalian dapatkan tadi dari video pembelajaran tentang apa? Ya, tentang saling menghargai. Bagaimana caranya supaya kita saling menghargai sesama teman? Bagaimana caranya supaya kita bisa saling menghargai? Ya, tidak membeda-bedakan teman. Apa lagi? Ya, tidak membeda-bedakan agama. Apa lagi? Ya, suku. Apa lagi? Budaya, bahasa. Apa lagi? Ya, tidak mengejek pendapat orang lain. Apa lagi? Apa lagi? Masih ada? Ya, tidak memaksa agama lain untuk masuk di agama Islam atau agama kita yang anut. Ya, seperti di dalam surah Al-Ahzab ayat 8 yang artinya kita dilarang untuk berbuat. Dilarang bisa berbuat apa? Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Tapi untuk saling menghargai, bagaimana caranya untuk saling menghargai? Satu orang. Dari merasa paling berjasa, Ya, dari merasa paling kaya, ya. dari merasa paling pintar. Oke, kelompok satu dulu. Bagaimana caranya menghindari saling menghargai? Dari atas Ada yang satu orang yang bisa sebutkan satu orang saja. Ya, silakan sewa. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai, bagaimana caranya? Ya, jadi kita harus hindarkan kita dari orang sikap. Ya, lagi.
lagi? Hindari diri dari merasa paling kaya. Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Hindari diri dari kita paling hebat. Ya, jadi caranya kita menumbuhkan sikap saling menghargai, kita harus selalu merendah, tidak boleh merasa kita paling pintar, tidak boleh kita merasa paling kaya, karena semuanya kita di sini semuanya sama, ya tidak ada perbedaan. Maupun baik dari segi suku, agama, bangsa, kita semuanya sama, tidak ada perbedaan di mata Allah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Bagaimana, sudah paham semuanya? Siapa di sini mau menjadi anak soleh? Saya mau jadi semua anak soleh. Kalau mau menjadi anak soleh, berarti kalau mau menjadi anak soleh harus mempunyai sikap di atas, yaitu saling menghargai. Iya. Nah, sekarang ibu akan kasihkan lembar kerja dari KPD. Perhatian. Nah, sekarang ibu guru akan berikan yang KPD. Yang pertama, ingat tulis nama. Iya. Nama dan kelas. Iya. Tulis nama dan kelas. Ya, tidak bicara. Jadi, iya. Tulis pakai nama tak? Nama dengan kelas. Saya dapat. Iya. Hindari diri dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Salma terkait dengan jalannya observasi yang pernah dilakukan atau pembelajaran di kelas yang Ibu yang sudah jalankan. Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama dari saya, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada hari tersebut, Bu? Ya, alhamdulillah saya merasa senang karena dengan berkat dengan kerjasama dengan Bapak, hal yang sebelumnya saya tak ketahui dengan melalui dengan ini ilmu saya bertambah dan alhamdulillah kami bisa merubah atau menerapkan sedikit di kelas seperti yang sebelumnya itu saja. Setelah adanya ini tidak bekerjasama dengan Bapak, alhamdulillah kami bisa diskusi dengan anak-anak dan mereka bisa aktif. Baik, alhamdulillah artinya sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Iya. Jadi bisakah Ibu sedikit ceritakan kembali bagaimana perkembangan dalam kelas, kemudian langkah yang dilakukan Ibu pada pembelajaran tersebut? Sebelumnya itu Pak, kan anak-anak ini kadang bagaimana terus setelah adanya kerjasama ini anak-anak lebih aktif dan kita juga bisa memahami sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan murid, bukan sesuai apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan kebutuhan murid itu yang kita lakukan dan mereka juga sangat aktif atau antusias dalam belajar. Ya, baik, Bu. Artinya pengembangan kegiatan ini yaitu saling berkolaborasi dengan siswa ya. Iya. Jadi menurut Ibu, apakah ini berhasil dengan harapan Ibu untuk pembelajaran ini? Alhamdulillah berhasil Pak, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih tingkatkan lagi dan menerapkan atau mengaplikasikan di kelas. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Sudah berjalan dengan baik walaupun mungkin ada sedikit walaupun tidak sempurna masih ada kekurangan mungkin. Jadi menurut Ibu kira-kira mungkin ada kendala dalam proses pembelajaran ini? Pertamanya itu kendala karena anak-anak biasanya susah diatur, mereka dengan asik dengan sendiri atau main-main, tapi dengan kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya mereka bisa dengan aktif. Ya, ya. Jadi itu ya kendala pada saat pembelajaran ya, Bu. Terus kira-kira Ibu mau apa solusi menurut Ibu Salma untuk tangani hal-hal ini, Bu? Untuk menangani hal-hal anak yang masih kurang aktif atau tidak memperhatikan pelajaran, yaitu saya dekati dulu hal apa dia suka, saya tanyakan hal apa dia suka. Kalau dia mengatakan saya suka ini, saya mau begini, kita kasihkan itu sesuai dengan materi yang aktif, tapi tidak keluar dari materi itu, tapi dengan berbeda caranya bagaimana supaya dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Iya. Semoga ini bisa terrealisasi dengan baik dalam pembelajaran untuk
kebutuhan peserta didik. Iya Bu. Selanjutnya kalau boleh tahu kapan ingin merencanakan yang lebih lanjut lagi tentang yang lebih bagus lagi. Insya Allah besok atau nanti setelah memasuki semester kedua sudah rencana apa yang ingin saya terapkan. Mudah-mudahan dengan menerapkan ini anak-anak lebih aktif lagi dan lebih bersemangat dalam belajar dan mereka tidak bosan. Dan supaya anak-anak ini tidak bosan di tengah pembelajaran, biasanya kami pastikan rutin supaya mereka tidak bingung terhadap pelajaran yang Baik sekali Bu, Ibu bercerita. Mungkin saya cukup berterima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasikan dengan baik, dan juga harapannya ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Mungkin saya berikan waktu kepada Pak Pengajar Satu. Siapa tahu ada bisa masukan atau penyampaian kepada ini dalam pasca observasi. Dan terima kasih dari ya, memang kalau di dalam kelas itu memang harus diterima namanya kalau kompetensi guru itu ada 4 D. Ya mungkin kalau di dalam kelas itu bertambah jadi 5 tenang. Artinya bagaimana kita bisa mendekati anak-anak itu yang pertama, karena sebenarnya kan kita hidup di zaman yang berbeda. Artinya kalau anak-anak pasti akan selalu bermain. Jadi harus memang kita dekati dulu. Mau kita itu solusi kita tanyakan dulu, tapi tanpa keluar dari ranah yang akan kita bahas. Begitu dia. Jadi artinya misalnya KD-nya yang ingin kita mau capai, ya, itu kita tanyakan dulu kan. Apalagi kan biasanya kalau di awal pembelajaran kan kita sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ini. Kita tanya nih kira-kira bagaimana model pembelajaran yang kalian suka, apakah kita mau tapi kita kasih opsi. Jangan anak-anak yang disuruh cari pasti bingung ya apa opsi. Kita kasih opsi ini yang mana kalian suka. Jadi hal itu ya pilihan supaya dia tidak terlalu jauh mencari juga yang lain. Kenapa tadi bilang jangan gitu belajar Bu, pasti tidak bisa pilih. Iya. Kemudian yang kedua tadi itu ice breaking itu sudah bagus juga. Nah, salah satu apa namanya, kalau di tengah-tengah misalnya kan kalau pergantian pembelajaran kadang suki gitu kelas, jadi juga anak-anak kayak boring untuk monoton terus mungkin di jam sebelumnya, ya mungkin gurunya sebelumnya lalu kita ice breaking, dia cari penyegaran dulu. Ya, mungkin kita bisa kasih lucu-lucu atau begitu game singkat ya, tapi jangan sampai mau makan juga waktu pembelajaran tuh setengah jam belum begini. Jadi dia bisa mencairkan nantinya biar bisa fresh kembali dan apa namanya bisa difokus. Ya mungkin itu saja dari saya. Sudah bagus kembali. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak, terima kasih atas masukannya. Mungkin cukup sekian pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.